Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mereview sebuah artikel dengan judul Merger and Acquisition Analysis Increasing Value for Shareholders in the Infrastructure and Utility Sector. Jurnal ini ditulis oleh Valentina Hemas Widianova dan Permata Wulandari. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sugianto Wijaya dengan NPM 116, yang kedua ada Meliana Sihotang dengan NPM 145, yang ketiga ada Alia Salsabila dengan NPM 195, yang keempat ada Sinta Paulina dengan NPM 206, dan yang terakhir ada Anggi Wahyu Puspita dengan NPM 209. Latar belakang. Kegiatan pengambil alihan perusahaan melalui merger dan akuisisi atau in English merger and acquisition telah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Menurut data dari Thomson Reuters, ada 741.071 pengumuman M&A selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Pada periode tersebut, jumlah M&A mengalami perubahan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Kemudian, jika kita melihat wilayah yang lebih kecil, terutama di kawasan Asia, perubahan kegiatan M&A dari tahun ke tahun juga mengalami tren yang meningkat. Tren inilah yang menarik peneliti untuk melihat hubungan antara aktivitas M&A bagi pemegang saham, khususnya di negara-negara Asia, di mana berdasarkan data dari Thomson Reuters, terdapat 2066 merger dan akuisisi pada perusahaan infrastruktur dan utilitas di Asia selama periode 2000 sampai dengan tahun 2020. Alasan spesifik lainnya mengapa penelitian ini berfokus pada kawasan Asia, karena perekonomian kawasan Asia diprediksi akan menyumbangkan 50% dari PDB dunia pada tahun 2040. Adanya indikator pengaruh kegiatan M&A bagi pemegang saham serta meningkatnya perjanjian M&A di Asia selama periode 2000 sampai dengan tahun 2020 mendorong penelitian ini untuk dilakukan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan event study, yaitu untuk melihat reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai pengumuman baru. Pengumuman M&A yang baik dapat memberikan reaksi pasar yang baik pula, yang ditunjukkan dengan peningkatan harga saham pengakuisisi atau acquirer dengan perusahaan yang diakuisisi atau kita sebut juga dengan target. Kenaikan harga saham yang menguntungkan atau yang memberikan nilai bagi pemegang saham itu akan terlihat dari adanya abnormal return yang positif. Sedangkan jika tidak memberikan nilai bagi pemegang saham, maka abnormal return-nya akan menunjukkan tanda negatif. Penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menemukan hubungan antara dampak merger dan akuisisi terhadap pemegang saham. Ahmed contohnya menunjukkan bahwa kegiatan akuisisi terhadap target perusahaan di Hong Kong dan Cina memberikan nilai bagi pemegang saham berupa abnormal return positif pada perusahaan pengakuisisi. Penelitian lain juga dilakukan oleh Akben Selçuk menunjukkan bahwa pemegang saham di Turki mendapatkan nilai abnormal return yang positif juga, yaitu sebesar 5,25% sampai dengan 8,53% tergantung pada interval waktu sejak tanggal pengumuman. Di Indonesia sendiri, Gunawan mengamati bahwa perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target dalam industri yang sama di Bursa Efek Jakarta mengalami abnormal return positif yang signifikan pada saat pengumuman aktivitas M&A. Sementara itu, Lin dalam penelitiannya mengatakan bahwa M&A di Jepang sering sekali memiliki nilai abnormal return yang negatif. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai sektor dengan hasil yang berbeda. Dalam penelitian ini hanya fokus pada sektor infrastruktur dan utilitas saja. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Dari latar belakang yang ada, maka kita bisa merumuskan beberapa rumusan masalah, antara lain yang pertama,
Apakah pengumuman aktivitas M&A di sektor infrastruktur, baik bagi pengakuisisi maupun target, berpengaruh signifikan terhadap abnormal? Dan yang kedua, apakah pengumuman aktivitas M&A di sektor infrastruktur berpengaruh positif signifikan terhadap return pemegang saham perusahaan pada tahun krisis? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengumuman aktivitas M&A terhadap nilai bagi pemegang saham yang tercermin pada harga saham perusahaan di sekitar tanggal pengumuman M&A. Adanya pengaruh tersebut terlihat melalui abnormal return dan seberapa besar nilai abnormal return kumulatif yang diperoleh pemegang saham pada waktu pengumuman kegiatan M&A tersebut. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Dari berbagai hal yang sudah kita bahas sebelumnya, maka peneliti mengungkapkan ada dua hipotesis. Hipotesis pertama yaitu pengumuman aktivitas M&A di sektor infrastruktur signifikan terhadap abnormal return baik bagi acquirer maupun bagi target. Yang kedua, pengumuman kegiatan M&A di sektor infrastruktur berpengaruh positif signifikan terhadap return pemegang saham perusahaan pada tahun krisis. Perkenalkan, nama saya Emiliana Syihotang, NPM 145. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengumuman event M&A terhadap nilai bagi pemegang saham yang tercermin pada harga saham perusahaan di sekitar tanggal pengumuman. Adanya pengaruh tersebut terlihat melalui abnormal return dan seberapa besar kumulatif abnormal return yang diperoleh pemegang saham di sekitar tanggal pengumuman kegiatan merger. Penelitian di jurnal ini menggunakan metode event study untuk mengestimasi nilai abnormal return. Saat mengamati reaksi pasar terhadap pengumuman suatu peristiwa, perubahan nilai ekuitas perusahaan yang terkena dampak digunakan sebagai keuntungan tambahan yang diharapkan oleh pemegang saham. Mengingat reaksi pasar terhadap suatu peristiwa, metode studi peristiwa digunakan sebagai pendekatan utama bagi peneliti untuk mengkaji hubungan antara profitabilitas kegiatan M&A dengan pemegang saham. Kemudian penelitian ini berfokus pada peristiwa pengumuman kegiatan akuisisi saham. Kegiatan akuisisi menjadi suatu peristiwa karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tanggal pengumuman pengambil alihan yang memerlukan keputusan direksi dan menghasilkan sinergi kekayaan bagi pemegang saham. Oleh karena itu, diperlukan event aktivitas akuisisi aset di atas 50%. Return yang diharapkan dalam penelitian diperoleh dengan melakukan perhitungan berdasarkan periode estimasi. Kemudian pengambilan abnormal dan pengambilan aktual dalam penelitian ini dihitung berdasarkan jendela peristiwa. Kemudian, sampel data adalah perusahaan yang telah menyelesaikan kegiatan M&A di sektor infrastruktur negara-negara Asia di tahun 2000 sampai 2022. Terdapat 2066 sampel. Akuisisinya adalah akuisisi besar dengan pembelian saham di atas 50% dan ditemukan 394 sampel dan ukuran kesepakatan lebih dari 35 juta US dollar, tersisa 88 sampel. Untuk mendapatkan sampel yang lebih akurat, tanggal pengumuman kegiatan M&A adalah hari efektif dan bukan hari libur. Sehingga tersisa 65 sampel. Mengenai ketersediaan data saham, baik perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan target masih tercatat di bursa, tidak delisting atau privatisasi sebanyak 32 sampel. Sumber data harian saham dan indeks pasar untuk masing-masing perusahaan sampel diperoleh dari situs Yahoo Finance yang dapat diakses oleh publik secara gratis. Data Yahoo Finance bersumber dari Morningstar yang merupakan redistributor resmi BI dan bursa efek negara lain. Peneliti mengambil data harga saham pada kisaran 195 hari sebelum dan 15 hari setelah pengumuman. Setelah proses penyaringan, ditemukanlah 32 perusahaan untuk menjadi sampel untuk penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah hari di jendela acara, yaitu hari di sekitar tanggal pengumuman M&A. Di mana periode event window itu ada 30 hari diamati.
event window terpanjang adalah 15 hari sebelum dan 15 hari setelah pengumuman M&A. Kemudian untuk menemukan abnormal return yang mewakili nilai bagi pemegang saham, pertama-tama kita menghitung return aktual dan market return. Return aktual diperoleh dari harga penutupan saham masing-masing perusahaan sampel, kemudian dibandingkan dengan harga penutupan hari sebelumnya. Dengan menggunakan persamaan, aktual return saham I pada hari T sama dengan harga saham I pada hari T dikurang harga saham I pada hari T kurang 1 dibagi harga saham I pada hari T kurang 1. Selanjutnya, menghitung market return dari market index tempat sampel perusahaan terdaftar dengan mengunduh harga pasar dari Yahoo Finance, kemudian dibandingkan dengan harga penutupan hari atau T dengan harga saham penutupan indeks pada T kurang 1 dengan menggunakan persamaan RMT sama dengan market index kurang market index I kurang T dibagi market index I kurang T. Kemudian pengembalian aktual dan pasar yang telah dihitung sebelumnya digunakan sebagai variabel dalam memperkirakan pengembalian yang diharapkan. Model utama yang digunakan untuk memperkirakan pengembalian yang diharapkan adalah model pengembalian konstan dan model pasar. Asumsi utama dalam penggunaan kedua model ini adalah return merupakan kombinasi dari normal, independen, dan multivarian terdistribusi secara identik dalam deret waktu. Dalam penelitian ini menggunakan model pasar di mana fokusnya adalah pada hubungan antara pengembalian sekuritas atau perusahaan dengan market return adalah RMT sama dengan intercept untuk sekuritas I tambah koefisien slope yang merupakan beta dari sekuritas I dikali return index sekuritas I tambah kesalahan residu sekuritas I pada periode estimasi T, di mana E sama dengan 0, maka IT adalah return perusahaan I pada waktu T, RM adalah market return yang diperkirakan dari indeks komposit masing-masing negara. Dalam penelitian ini, indeks komposit dan indeks perusahaan diambil secara harian. Penggunaan model pasar menghasilkan hasil yang lebih efisien daripada model pengembalian konstan. Dalam mengestimasi parameter pada model pasar, penelitian ini menggunakan kuadrat terkecil biasa atau OLS, karena OLS menghasilkan parameter yang konsisten dan efisien. Parameter yang perlu dihitung adalah alfa dan beta, diperoleh dari OLS 8 indeks pasar dalam penelitian ini, yaitu indeks pasar 5 negara di Asia tempat perusahaan yang melakukan M&A terdaftar dalam sampel penelitian ini. Daftar indeks pasar adalah IHSG, SSEC, SZSC, TOPX, KOSPI, NSEI, MSCI, dan HIS. Setelah mendapatkan expected return berikutnya, tentukan abnormal return yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ARIT sama dengan aktual return saham I pada periode T dikurang intercept untuk sekuritas I tambah koefisien slope yang merupakan beta dari sekuritas I dikali return index pasar pada periode estimasi ke T. Kemudian pengembalian abnormal berarti perbedaan pengembalian antara pengembalian aktual atau RIT dan pengembalian yang diharapkan atau ERIT. Pengembalian abnormal yang telah diperoleh dari perhitungan sebelumnya perlu diuji signifikansinya. Itu perlu dikumpulkan dari waktu ke waktu dan di seluruh perusahaan. Pada perusahaan I, kumulatif abnormal return atau CAR dari T1 ke T2 dihitung dengan menggunakan persamaan CARI sama dengan sigma T1 ke T2 dikali abnormal return sekuritas I pada waktu T, di mana penjumlahan dari abnormal return yang dihasilkan dari T1 sampai T2 karena sampel dalam penelitian ini terdiri dari beberapa perusahaan, maka perlu dilakukan agregasi kumulatif abnormal return atau CAAR.
menggunakan persamaan CAAR sama dengan 1/n sigma 1 ke N dikali rata-rata abnormal return pada hari T. Dalam mengukur signifikansi abnormal return digunakan parameter uji T. Untuk menghindari pengelompokan, tidak ada tumpang tindih antara jendela acara dalam sampel. Dalam pengujian hipotesis 1, menerima hipotesis 0 berarti uji M&A tidak berpengaruh terhadap perusahaan di sektor infrastruktur, sedangkan menolak hipotesis 0 berarti terdapat abnormal return sebagai akibat dari kesepakatan tersebut. Hipotesis 0-nya yaitu CAAR sama dengan 0 dan hipotesis 1-nya yaitu CAAR tidak sama dengan 0. Kemudian menguji signifikansi untuk hipotesis 2. Menolak hipotesis 0 berarti aktivitas M&A selama periode krisis yaitu tahun 2020 berpengaruh positif signifikan terhadap pemegang saham. Hipotesis 0-nya yaitu CAAR sama dengan 0 dan hipotesis 2-nya yaitu CAAR tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada hasil dan diskusi. Data aktual dan return pasar yang digunakan adalah 195 hari sebelum dan 15 hari setelah peristiwa pengumuman M dan A, dan masing-masing saham perusahaan sampel. Pendekatan model pasar yang digunakan pada penelitian ini adalah model indeks tunggal. Penggunaan model ini sangat sederhana dan membuat peneliti lebih fleksibel dalam penggunaannya. Pada penelitiannya, Cahyono 2006 mengatakan bahwa ada model alternatif untuk mendapatkan return yang diharapkan, yaitu model pasar multifaktor. Model alternatif ini digunakan jika hasil return saham individu dari model indeks tunggal tidak signifikan. Dengan memasukkan masing-masing parameter hasil OLS yang diperoleh model estimasi return yang diharapkan untuk masing-masing perusahaan seperti yang ditunjukkan pada tabel selanjutnya. Dan selanjutnya ada tabel pertama yaitu persamaan model pasar sasaran pengembalian yang diharapkan. Di sini dijelaskan bahwa target model pasar dari negara Cina daratan yang memiliki kode 6015 18SS pada model E sama dengan 0,0049 ditambah 1,17333 RM. Dan kode kedua 601872SS dengan model E sama dengan 0,000073 dikurangi 0,01394 RM. Dan kode ketiga 600039SS dengan model E sama dengan negatif 0,00015 ditambah 0,73585 RM. Untuk kode keempat 60039SS memiliki model E sama dengan 0,00027 ditambah 1,00163 RM. Dan untuk negara Singapura memiliki kode C13SI dengan model E sama dengan 0,0074 ditambah 0,05477 RM. Dan negara Korea Selatan terdapat kode 298690 KS dengan model E sama dengan negatif 0,00237 ditambah 1,20505 RM. Nah, dari penjelasan pada tabel, jika return aktual lebih besar dari return yang maka akan menghasilkan abnormal return yang positif. Begitu sebaliknya, jika pengembalian aktual lebih kecil dari pengembalian yang diharapkan pemegang saham, maka abnormal return yang dihasilkan menjadi negatif. Jika abnormal return itu positif, pemegang saham akan mendapatkan nilai positif yaitu tambahan nilai return dari yang diharapkan. Jika abnormal return yang dihasilkan negatif,
pemegang saham mendapatkan nilai negatif atau kerugian dari return. Nah, setelah menghitung abnormal return dari pengurangan aktual return menjadi expected return, langkah selanjutnya yaitu menghitung kumulatif abnormal return. Tetapi, karena sampel dalam penelitian terdiri dari banyak perusahaan, maka dilakukan perhitungan abnormal return kumulatif. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengumuman event M dan A terhadap nilai bagi pemegang saham yang tercermin dari harga saham perusahaan di sekitar tanggal pengumuman. Selanjutnya, ada gambar pertama yaitu tren CAAR Acquire Company dari tahun 2000 hingga 2020. Nah, pengamatan yang dilakukan terhadap perubahan CAAR selama 31 yang terdiri atas T-15 dan T+15 peristiwa pengumuman merger. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan abnormal return pada T-14 hingga menyentuh negatif pada T-10 dan meningkat mendekati 0 pada T-9 dan cukup stabil hingga T-5. Nah, pada T-4 sampai T+1, pengumuman abnormal return M dan A telah meningkat menjadi maksimum dan setelah itu menurun pada T+2 menjadi T+4. Lalu T+5 berfluktuasi lagi hingga T+15. Nah, dari sini peningkatan abnormal return yang sangat tajam terjadi pada T-4 dari hari ke 0 yang menunjukkan adanya kebocoran informasi yang menghasilkan persepsi positif. Pada kenaikan T+15 yang fluktuatif dan optimal ditunjukkan bahwa pasar membutuhkan waktu untuk menyerap informasi kegiatan M dan A di sektor infrastruktur dan utilitas. Perhitungan abnormal return pada figur 2 ini dilakukan perhitungan kumulatif dari rata-rata AR untuk mendapatkan CAAR atau Cumulative Average Abnormal Return dalam satu hari. Ini karena sampel yang ada sebanyak 6 perusahaan target. Jadi pengamatan dilakukan terhadap perubahan CAAR selama 31 hari yang terdiri dari 15 hari sebelum dan 15 hari setelah peristiwa pengumuman merger. Nah, kalau kita lihat, ada perubahan abnormal return yang cukup fluktuatif selama 31 hari pengamatan. Namun, grafik perubahan abnormal return-nya cenderung meningkat. Artinya apa? Artinya telah terjadi kebocoran informasi menjelang hari pengumuman, tapi dengan persepsi yang masih fluktuatif. Seperti yang terlihat di tabel 2, pengujian hipotesis 1 untuk perusahaan pengakuisisi dilakukan secara statistik demi membuktikan adanya CAAR di sepanjang event window. Pengujian dilakukan dengan uji T untuk mendapatkan signifikansi CAAR di mana hipotesis 0 atau H0 ini ditolak untuk event window 15 hari sebelum dan 15 hari setelah, karena memiliki CAAR positif dan signifikan sebesar 10%. Dan pengujian hipotesis 1 untuk perusahaan target, ini hipotesis 0 atau H0 ditolak untuk event window 15 hari sebelum dan 15 hari setelah, karena memiliki abnormal return positif dan signifikan sebesar 5%. Artinya aktivitas merger dan akuisisi yang menciptakan abnormal return secara signifikan memberikan kekayaan bagi pemegang saham. Kemudian dari tabel 2 ini juga abnormal return positif signifikan sebesar 10% menunjukkan bahwa perusahaan pengakuisisi memberikan nilai yang lebih signifikan bagi pemegang saham dibandingkan perusahaan target yang memiliki abnormal return positif signifikan sebesar 5%. Berdasarkan perhitungan menggunakan model event study, dapat diketahui bahwa kegiatan merger dan akuisisi di bidang infrastruktur pada perusahaan pengakuisisi memberikan nilai positif bagi pemegang saham dalam pengumuman tahun 2000, 2001, 2005, 2009,
2015, 2016, 2018, 2019, dan 2020. Signifikansi aktivitas merger dan akuisisi pada tabel 3 ini memiliki pengaruh nilai signifikan pada tahun 2009 sebesar 1% pada event window 15 hari sebelum dan 15 hari setelah. Kemudian pada tahun 2016 signifikan sebesar 1% selama 31 hari sekitar pengumuman kegiatan merger dan akuisisi. Di 2018 signifikan 10% selama 5 hari sekitar pengumuman. Dan di 2019 signifikan 1% untuk 31 hari sekitar pengumuman. Nah, dari studi ini menunjukkan bahwa kegiatan merger dan akuisisi di sektor infrastruktur perusahaan pengakuisisi justru merusak nilai atau value pemegang sahamnya. Hal ini terlihat dari CAAR negatif yang pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2017. Baik, perkenalkan nama saya Sugianto Wijaya dengan NPM 116. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tabel 4, yaitu target CAAR dari tahun ke tahun. CAAR sendiri merupakan Cumulative Average Abnormal Return, atau biasa disebut dengan pendapatan abnormal keseluruhan secara rata-rata. Pada tabel ini terdapat suatu interval atau selang jarak di mana ada min 15 serta plus 15. Min 15 ini bisa diartikan yaitu H-15 hari sebelum adanya pengumuman akan diadakannya merger dan akuisisi, serta plus 15 merupakan 15 hari setelah adanya pengumuman akuisisi dan merger. Nah, pada poin yang pertama terdapat dampak krisis terhadap merger dan akuisisi. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap adanya merger dan akuisisi ini pasti terdapat suatu pengaruh atau fenomena yang terjadi yang bisa memberikan suatu tekanan kepada para pemiliknya, seperti masalah kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan ekonomi. Dari gambar ketiga tersebut ini kita bisa melihat yaitu suatu perhitungan dari rata-rata pendapatan dari 6 perusahaan yang ada. Pada periode penelitian kali ini, terdapat tahun-tahun di mana terjadinya krisis keuangan yaitu tahun 2008 serta tahun 2020. Nah, tapi mengapa tahun 2008 tidak dicantumkan dalam tabel tersebut? Karena pada tahun 2008 belum ada kesepakatan merger dan akuisisi yang tidak bisa dijadikan sampel dalam penelitian kali ini. Oleh karena itu, hanya terdapat beberapa tahun saja yang bisa dijadikan sampel. Jika kita merujuk pada pengujian H2, yaitu menunjukkan posisi CAAR pada penelitian di tahun krisis 2020, di mana yang kita ketahui pada tahun 2020 itu terdapat wabah COVID-19. Serta jika kita merujuk pada grafik CAAR Trend Acquirer dan Target 2020 menampilkan perubahan abnormal return ke arah yang positif. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu tabel CART statistik untuk tahun 2000 hingga tahun 2020. Pada perhitungan kali ini menggunakan uji T untuk mendapatkan signifikansi dari nilai CAAR sendiri. Dan tabel ini tersebut membuktikan dengan adanya keberadaan CAAR ini pada periode tahun penelitian saat terjadinya krisis pada tahun 2020. Yang selanjutnya yaitu pada gambar 2, di mana terdapat Trend Acquirer dan Target tahun 2020, di mana bisa ditunjukkan hasil tersebut yaitu adanya tren positif atau meningkat. Dan pada hasil hipotesis ini terdapat 2 sudut pandang dari acquirer sendiri serta dari investor atau pemegang saham. Nah, pada bagian acquirer ini didapatkan hasil yaitu H0. H0 sendiri itu berarti bisa dikategorikan sebagai tidak berpengaruh terhadap perusahaan di sektor infrastruktur ini. Sedangkan pada pihak sisi shareholder atau investor yaitu ditolak juga karena pada saat setelah adanya pengumuman merger serta akuisisi di tahun 2020 tidak memberikan nilai bagi investor akibat dari adanya kesepakatan tersebut. Hasil ini didukung dengan pernyataan oleh Pinglin pada tahun 2020 di mana hal itu didukung oleh kondisi eksternal di mana pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berdampak buruk pada lingkungan transportasi, pertambangan, utilitas, dan industri di pasar Tiongkok. Baik, untuk kesimpulannya, pada penelitian kali ini, peneliti ingin mengukur dampak yang dihasilkan oleh adanya merger dan akuisisi pada sektor infrastruktur,
di mana dengan adanya krisis dengan merger dan akuisisi berpengaruh dalam kepemilikan saham. Dari hasil kesimpulan yang ada ini dan penelitian yang ada, itu didapatkan bahwa pemegang saham bisa mendapatkan keuntungan yang besar 5 hingga 10%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.